Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Sobat Pariwisata. Kembali lagi bersama aku Anisha Izana Saputri. Kali ini di Ngopekuy ngobrol seputar kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yuk episode ketiga. Dan tentunya acara Ngopekuy hari ini dibentuk oleh organisasi Indonesia Tourism Watch. Dan untuk Sobat Pariwisata di rumah yang nonton secara virtual, tentunya kalian harus tetap menjaga kesehatan dan tentunya kalian harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari walaupun di keadaan pandemi seperti sekarang. Untuk selanjutnya ini ya, Bang Dika ada question and answer nih. Kebetulan tim dari ITW kemarin malam sudah melakukan pembukaan question and answer box di Instagramnya ITW. Nah, di sini ada 3 pertanyaan terpilih ya Bang. Mungkin Bang Dika mau menyampaikan yang pertama nih buat para narasumber. Kan ada 3 nih. Bang Dika mungkin mau menyampaikan kepada narasumber. Sebenarnya ini ya, pertanyaan yang udah kita pilih, mungkin ini cocok untuk Bang Hengki ya, karena di Kementerian Pariwisata. Ya, benar. Jadi pertanyaan dari Rifki ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara yang efektif untuk mengatasi keterbatasan akses ke daerah pelosok? Nah, kemudian apakah investasi itu mampu untuk mempercepat perkembangan akses ke destinasi wisata yang jauh itu tadi, yang aksesnya susah? Itu sih pertanyaannya dari Rifki F. Gitu. Saya langsung jawab. Boleh. Oke, makasih Mas. Atas pertanyaannya juga makasih Ibu itu pasti ya Mbak. Tapi kami yakinkan Mas, kayak berita hari ini katanya, bukan katanya, kami yang baca semua, untuk perjalanan kereta api itu lebih cepat 15-20 menit di semua rute. Berarti kan ada efektif dan efisiensi daripada mekanisme transportasi kereta api. Dan ini menunjukkan satu hal yang positif sebenarnya. Dan kalau boleh ada pembangunan double track, ada pembangunan lain-lain untuk kereta api. Dan di Sumatera pun udah banyak menggunakan kereta api sebenarnya. Jadi kalau dibilang isu dari pelosok dan lain-lain, kami baru pulang dari Jayapura. Kami berangkat jam 12 malam dan jam 8 pagi di Jayapura saya sudah mendarat. Dan saya 2 hari saja, 2 kali 24 jam saja langsung segera kembali dan penerbangannya tepat juga semua. Jadi sebenarnya masih ada memang untuk di daerah-daerah, tapi jika kita lihat Labuan Bajo, Kupang sudah banyak penerbangannya sekarang. Dan ke ND, ke daerah-daerah lainnya, ke Bajawa, dan ke Alor, dan lain-lain sebenarnya sudah sangat mudah sekarang orang melakukan penggunaan sarana transportasi, baik laut, udara, maupun darat, baik kereta api pula. Nah, yang kedua, yang kita perlu soundingkan itu sebenarnya kita sebagai masyarakat. Cam aku lah ya, kan aku orang Toba nih, orang Batak. Di IG ku tuh ada kemasukan bahwa sekarang itu dari Kuala Namu ke kampung kami di Parapat sana, paling mentok 4 jam sebenarnya. Jadi hal-hal itu kita melalui medsos kita ya Pak Saidu ya, itu kita proklamirkan saja, atau juga jangan hanya foto-foto gantengnya aja atau cantiknya aja Mbak Nisa, tapi hal-hal positif seperti itu, pengalaman-pengalaman seperti itu kita tuangkan kepada medsos kita secara bertanggung jawab, sehingga masyarakat atau follower kita bisa membaca juga, oh benar, rupanya cuma 4 jam sekarang ke Parapat. Nah yang terakhir, sebenarnya kalau untuk akses dan lain-lain, kami yakinkan sekarang bahwa investor-investor juga banyak yang membangun di daerah-daerah yang katanya masih belum ada investasinya. Oh ada kok satu konsep besar sekarang kita bangun, Pak Saidu hafal banget ini, tadi udah diomongin desa wisata, pasti akan ada yang namanya homestay-nya ya Pak Saidu ya. Betul. Homestay, pondok wisata yang dikelola sama masyarakat juga. Itu ramah-ramahnya bukan main. Dan kita bisa merasakan sarapan pagi yang kalau kita di hotel atau di mana Mbak Nisa, dan Pak Saidu cuma ditawarin, do you want some bread? Kita nggak mau bread. Mungkin kita maunya mie gomak, contohnya di Toba itu. Jadi sarapan-sarapannya pun yang sudah benar-benar kita bisa mempelajari apa cita rasa budaya lokal ya Pak Ferdi ya, termasuk yang di kampung itu yang di Toba. Nah, yang kami pastikan sebenarnya kawan-kawan yang tadi menanyakan ke kami, bahwa Indonesia sekarang sangat mudah, sangat ramah untuk melakukan transportasi kemana-mana dan aman. Karena Pak Ferdi tahu sendiri bahwa kita didukung oleh Polri, oleh dari pihak keamanan untuk tetap menjaga keamanan bagi wisatawan atau yang melakukan traveling. Dan
Polri juga punya satuan polisi pariwisata dan itu membuat kita menjadi aman dan nyaman dalam berwisata ke daerah-daerah yang belum pernah kita lakukan. Dan sebagai informasi saja, kami terakhir sama Pak Ferdi baru pulang dari Garut ini, luar biasa, jalannya udah bagus semua. Ya. Dari Bandung itu cuma 2 jam kurang, bahkan saya bisa makan stik domba, coba bayangkan. Dan well done lagi itu rasanya. Wih, gila itu mah. Stik domba. Makanya kami akan coba diskusikan lagi dengan tim Ekraf kami yang di kulinernya untuk bisa stik domba ini menjadi menu dasar di Jakarta kah, di Bali kah, atau di hotel-hotel kita yang ada, sehingga kita memperkenalkannya itu dengan sesuatu terobosan yang baru. Jadi COVID ini sebenarnya walaupun dibilang ada keresahan belum banyak orang Pak Saidu, tapi untuk antar kota, antar kabupaten pun udah banyak sekarang sebenarnya. Jadi kita tidak perlu melakukan lagi. Menteri kami baru pulang dari 4 hari perjalanan ke Jawa Timur. Sebenarnya sudah banyak sekarang orang dengan melihat PPKM, level PPKM-nya 1, 2, 3, sudah banyak yang melakukan kunjungan atau melakukan menikmati kembali wisatanya, tapi dengan sangat-sangat terbatas karena makan di warteg aja 30 menit Pak Saidu. Jadi mungkin itu yang tetap kita harus pertahankan. 3M, tetap menggunakan masker, prokes, dan mencuci tangan menjadi kunci penting. Dan yang terakhir, Mbak Nisa, ayo jangan minta ke Bali saja sama keluargamu, ke Garut kau. Luar biasa indahnya itu. Ya Pak Ferdi ya, atau ke Ngawi Mas Dika. Jadi carilah yang sifat-sifatnya yang baru dan ingin mendapatkan new experience. Dan desa wisata kita ada yang namanya Anugerah Desa Wisata, ADWI, dan ini Mas Menteri gencar-gencarnya Pak Saidu untuk membangun desa-desa wisata ini menjadi suatu atraksi, suatu amenitas untuk bisa wisatawan berkunjung. Nah, ada satu cerita positif. Di sebuah desa yang dulunya tidak ada pendapatan desa, Pak Saidu, saat ini mereka antara 1 sampai 1,5 M, COVID ini mungkin menurun ya, tapi sebelum COVID itu ada angka yang namanya menambah kas desa, menambah kesejahteraan masyarakat desa. Jadi wisata ini betul-betul multiplier, menyentuh di level bawah, menyentuh di level masyarakat, dan yang kita pastikan orang Indonesia tahu sendiri siapa bangsa dan budaya Indonesia sendiri. Jadi wisata ini adalah vehicle, adalah alat untuk bisa mengenal dengan cepat. Kalau dulu ada cara belajar cepat Pak, waktu kita di SD Pak, ini mungkin belajar cepat budaya asli Indonesia dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin saya ingin sedikit bertanya juga sih, karena kita dari ITW juga kenapa pilih pertanyaan ini, karena kita juga kemarin sedang diskusi juga Bang terkait investasi ini, terutama untuk daerah-daerah yang aksesnya rada susah gitu kan ya. Kalau sepengalaman saya juga, saya kan sekarang sedang tinggal di Jawa Timur juga ya, untuk yang di daerah selatan itu kan juga masih sedikit timpang ya antar wilayahnya juga. Nah sebenarnya kalau dari Kementerian Pariwisata sendiri itu targetnya itu berapa persen sih pariwisata ini berkontribusi terhadap pendapatan daerah ataupun nasional gitu? Nah, ya, kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Ferdi kan sebenarnya angka-angkanya sudah jelas tadi ya. Tapi kita yakinkan kalau saya pribadi antara 2,5 sampai 3,4 multiplier daripada pariwisata. Yeah. Jadi kalau kita bicara angka 200 triliun, berarti multipliernya itu antara 2,4 sampai 3,4. Tinggal kita kali-kali saja Mas, dan itu kerasa betul kok. Kita menuju daerah mana kita bisa beli dodol dulu. Kita daerah mana bisa makan batibul dulu. Jadi multipliernya itu tidak di kantong ujungnya, tapi di antaranya. Jadi kalau kita bilang, kita pastikan dari hasil Nesparnas kami tahun 2019 terakhir, bahwa multiplier dari sebuah angka pendapatan daerah dari satu pariwisata akan ada multipliernya, Mas. Dan itu kita yakinkan mampu untuk membuat anak-anak kita sekolah di kota-kota lainnya dan kembali membangun kampungnya kembali. Itu Mas dari saya, Mas. Terima kasih. Kemudian mungkin untuk Bang Saidu ya, kira-kira Indonesia ini butuh angka investasi di kisaran berapa persen sih Bang untuk mencapai tujuan itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Hengki? Kira-kira investasinya ini ada nggak nanti pembagian, investasi dari luar negeri harus sekian persen untuk menjaga investor dalam negeri, atau sebenarnya bebas aja gitu ngikutin gitu Bang? Kebetulan jadi bahasan teman-teman ITW juga ini sekarang nih. Iya, menarik pertanyaannya. Sebetulnya balik lagi, investor itu kan yang mereka lihat itu adalah berapa sih kalau mereka investasi bisa kembali, berapa banyak kan gitu kira-kira ya. Ada nggak sih opportunity untuk mengembalikan tingkat pengembalian yang mereka harapkan dengan berinvestasi di sektor apa aja sebetulnya. Nah, ketika kita berbicara di sektor pariwisata, kalau saya melihat gitu kan, jangan kita batasin harus lokal ataupun harus asing, karena balik lagi yang harus kita ukur itu adalah multiplier tadi, kalau ya kan, multipliernya tadi. Artinya ketika ada investor masuk ya, memberikan dia masuk dengan angka katakanlah 100 miliar gitu kan,
terus akan menghasilkan misalnya 20 kali menjadi 2 triliun, multiplier berapa kali tuh? Kalau 3,4 kali berarti kan 6, sekian triliun gitu kan kira-kira. Kita berbicara multipliernya. Artinya jangan kita batasin ya, jangan kita batasin dengan harus asing sekian persen, harus lokal sekian persen. Memang gitu kan yang sangat ideal adalah kalau kita menjadi tuan rumah di bangsa kita sendiri gitu kan. Tapi balik lagi ketika berbicara investasi ini kan berbicara suatu angka yang cukup besar gitu kan. Dan apa sih yang menarik orang untuk berinvestasi? Yang sudah pasti adalah regulasinya, kebijakannya kan gitu. Nah, kalau saya melihat dalam kondisi saat ini gitu ya, kondisi saat ini itu investasi udah pasti tetap akan ada. Nah, cuma yang harus kita pikirkan adalah yang sudah melakukan investasi sebelum-sebelumnya yang hari ini sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Seperti tadi Bang Ferdi sempat singgung, mereka sudah investasi, tapi crowd-nya nggak dapat, pengunjungnya nggak banyak, sehingga sementara mereka investasi menggunakan dana dari pinjaman dan mereka harus mengembalikan pinjaman, kan gitu ya. Nah itu yang mesti kita cari jalan keluarnya. Tentunya harus ada support dari pemerintah. Apakah saat ini pemerintah tidak mensupport? Kita lihat dana program pemulihan ekonomi nasional untuk sektor pariwisata aja cukup besar loh, 2,4 triliun untuk tahun 2021. Kan gitu ya, kalau kita berbicara angka. Ya kan? Tinggal kita lihat dari sisi mana. Kan gitu. Hari ini teman-teman yang sudah keburu invest, ya, dan mereka punya tanggungan, harus bayar overhead, bayar gaji karyawan, nggak kuat mereka rumahkan dulu, ya, berdampak terhadap 1 juta yang secara langsung di sektor pariwisata dan 27,5 juta terhadap yang multiplier tadi, yang supporting industri pariwisata, gitu kan. Nah, ini sebetulnya yang mesti kita pikirkan. Mereka nggak bisa bayar listrik, mereka nggak bisa bayar bunga pinjaman, mereka nggak bisa hanya sekedar untuk overhead, kan gitu. Tinggal program pemulihan ekonomi nasional, program PEN tadi untuk sektor pariwisata 2,4 triliun itu, apakah perlu ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang meringankan beban mereka? Kalau istilah bahasa kita tuh, tanggungan mereka airnya udah seidung gitu kan, bisa nggak diturunin seleher, kan gitu kira-kira. Nah, kalau seleher kan berarti kan udah bisa napas dulu. Nanti kalau udah bisa napas, lama-lama dia akan turun. Hari ini banyak sekali opportunity untuk investasi yang muncul. Kenapa? Saya ingat dulu saya pernah ngurus ada satu investor dari Malaysia, ya, dia ingin beli hotel, harganya 400 miliar, gitu kan. Hari ini hotel tersebut dijual dengan harga 200, ditawarkan dengan harga 200 miliar, nggak laku. Bisa kebayang nggak tuh? Artinya kalau saja kita pegang cash, harusnya kita beli dong, karena kita tahu kondisi ini kan pasti sementara kan, karena pariwisata itu atau rekreasi itu ada suatu kebutuhan, gitu kan. Udah pasti akan di suatu titik akan kembali lagi kan, tinggal berapa lama dia kembalinya. Nah, artinya Pak Hengki sebetulnya yang harus dibantu itu adalah investasi dari investor-investor yang sudah kepalang masuk, kan gitu ya, sudah kepalang masuk. Nah, itu yang mesti kita coba pikirkan untuk membantu. Dan ketika berbicara inovasi dengan penyesuaian kondisi saat ini inovasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di pariwisata itu udah sangat luar biasa, gitu kan. Mereka sudah mengenalkan lewat medsos, mereka bikin virtual tourism, ya, mereka bikin pasarnya khusus pasar masyarakat yang Bang Ferdi sampaikan tadi, masyarakat sekitar, gitu kan. Itu tujuannya itu lebih ke arah mereka, kalau saya diskusi dengan teman-teman itu defense mode bertahan, sambil berharap mereka mudah-mudahan kalau prediksi IATA tadi tahun 2024 akan kembali ke tingkat seperti sebelum pandemi, itu mereka bisa nyampe ke tahun itu. Kira-kira itu. Nah, itu yang sebetulnya mesti kita pikirin bareng teman-teman yang udah investasi maupun yang nantinya akan menarik ke investasi di sektor pariwisata yang baru. Itu sih Mas Dika kira-kira. Mas Dika, sebelum Pak Ferdi, saya menambahkan saja Pak Ferdi 1 menit. Siap. Jadi di PEN itu, pemulihan ekonomi nasional itu ada namanya insentif Horeca. Silahkan, bunga rendah dan macam-macam. Tapi kalau kita yang mau invest di kampung kita, di desa-desa kita punya namanya KUR, kredit usaha rakyat, 50 juta udah bisa itu bikin 3 kamar, 4 kamar. Kita yang orang anak-anaknya di Jakarta ini yang bayarin, jangan pelit kau Dika. Tapi kampung itu, desa itu harus terbangun sekarang. Dan itu pilihan-pilihannya, desa-desanya saat ini ada hampir 225 ya Pak Ferdi yang dicanangkan oleh Mas Menteri kami, dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau orang tuamu asal mana, Mbak Nisa, tanya aja desanya apa, ceklah sama desa yang mau dibangun oleh Kemenparekraf, desa wisata, Pak. Nah, yang terakhir, kebijakan fiskal lainnya itu seperti PLN juga kami berikan Pak Saidu, karena saya duduk sebagai KPCPEN juga. Jadi kami betul-betul memelototi di luar yang 2,4 ada kebijakan fiskal yang di luar Kementerian Pariwisata. Jadi kami yakinkan Pak Saidu,
bahwa bangsa hadir, negara hadir untuk menyelamatkan yang airnya tadi dari sini, turunlah sedikit di kumis saya ini. Jadi minimal masih bisa napas-napas oksigen baru itu daripada menghirup udara paru-paru basah nanti. Jadi tinggal datanglah ke pihak banknya Pak, ke himbarannya, ke Perbanasnya, dan dari OJK juga banyak sekali kebijakan-kebijakan fiskalnya untuk bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Tapi orang-orang yang bisa melewati masa sulit ini adalah juara-juara, adalah pahlawan-pahlawan di mana tidak memutus hubungan kerja dengan pegawai atau unpaid leave atau hanya memberikan 30% tapi masih ada uang yang bergulir kepada talenta-talenta yang ada di setiap industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu Pak Dika, sorry saya tadi memotong karena untuk meyakinkan bahwa negara hadir saat ini. Terima kasih. Makasih Pak Ferdi untuk 1 menitnya saya jeda tadi. Mohon Pak. Luar biasa baik, Bang Hengki. Saya boleh jawab yang ini ya, ini menarik. Sebenarnya waktu itu Kementerian Pariwisata cuma belum dievaluasi Pak Hengki ini. Ya. Kementerian Pariwisata kaitan dengan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas untuk kawasan strategis pariwisata nasional. Itu membutuhkan sekitar 500 triliun. Yang terdiri dari satu investasi pariwisata sebesar 205 triliun yang dipergunakan dalam konteks investasi tersebut, yaitu investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata sebesar 170 triliun dan investasi swasta 35 triliun. Ya. Yang kedua, pembiayaan pariwisata 295 triliun yang akan digunakan sebagai pembiayaan pemerintah 10 triliun untuk membantu lembaga-lembaga keuangan, dan di antaranya juga bisa ibarat pembiayaan swasta 285 triliun. Inilah yang sebenarnya sudah dicanangkan, tapi memang Pak Hengki menurut kita harus evaluasi kembali seberapa jauh dampak ini. Nah, siapa tahu setelah dievaluasi terhadap 10 destinasi ini mungkin ada pergeseran. Saya tidak akan pasti, tapi mungkin karena situasi dan kondisi harus ada pergeseran sehingga dari 10 itu bisa nambah atau mungkin mengurangi, atau yang itu saatnya belum tepat. Tidak untuk tepat misalnya untuk tahun 2022, tapi tepatnya untuk tahun 2025. Nah, digeserkan mana? Yang menarik yang disampaikan juga Pak Said Sohir, menuju lokasi tersebut. Terhadap menuju lokasi itu kan pasti melalui titik-titik, entah itu kabupaten kota, entah desa, entah kecamatan, berdampak tidak. Itu yang harus kita jawab bersama. Berapapun investasi tidak ada masalah asal berdampak. Itu yang memang harus kita evaluasi bersama. Jadi kata kuncinya Pak Hengki, Pak Said itu kalau pertanyaannya itu Bung Dika, ya, Mas Dika, itu harus kita evaluasi dulu terhadap 10 destinasi pariwisata prioritas dan kawasan strategis pariwisata nasional. Kita evaluasi dampaknya bagaimana sekarang, positifnya seperti apa, negatifnya sejauh sebesar apa. Nah, kalau memang ternyata tidak dianggap sementara, belum dianggap katakanlah membawa dampak, ya tentu harus kita evaluasi dan terjadilah pergeseran destinasi atau pergeseran terhadap destinasi antara dulu. Saya ulangi, pergeseran untuk difokus kepada destinasi antara. Itu saja. Oh ya, tadi saya mau kasih pantun, boleh kita? Iya boleh, kasih pantun dulu. Nah, pantun dulu, ya Adi dan Islam, pantun, lagi, saya dulu, Bung Dika, pantun. Air sungai terdengar mengalir. Cakep. Mengalirnya sedikit demi sedikit. Cakep. Pandemi belum berakhir. Cakep. Walau pandemi belum berakhir, pariwisata Indonesia harus bangkit. Keren. Luar biasa nih abang saya nih. Permisi bentar Bang. Soal statement Bang Ferdi menarik nih terkait dampak nih sebenarnya. Cakep. Persatuan rakyatnya dirasakan semakin erat. Cakep. Dengan meningkatnya investasi di Indonesia, Cakep. kita dorong wisatawan Nusantara untuk kesejahteraan rakyat. Luar biasa. Cakep. Thank you Pak Ferdi. Keren. Waalaikumsalam Bang Ferdi, luar biasa. Oke, baik. Boleh dibalas nggak? Boleh. Ikan paus, ikan hiu. Pak Ferdi, I love you. Jatuhnya jadi gurindam ya, Bang Hengki ya. 2 bait soalnya. Mungkin Bang Hengki, sekarang aku pengen nanya nih ke Bang Hengki. Kebetulan kan Bang Hengki ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan adanya pandemi COVID-19 ini kan tentunya sangat amat berdampak terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Dan seperti yang aku baca juga kemarin, tercatat dalam 3 tahun terakhir, kontribusi investasi di sektor pariwisata itu belum mencapai 4% dari total investasi nasional. Nah,
Dan di Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sendiri itu mempunyai 6 sasaran strategis. Nah, di mana salah satu poinnya itu memang mengenai berkaitan dengan tumbuhnya investasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya gimana sih langkah Kemenparekraf itu sendiri untuk memenuhi target investasi pada pariwisata setelah pasca pandemi? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 hal, yaitu memberikan kemudahan berinvestasi di Indonesia atau berusaha di Indonesia, baik oleh investor dalam negeri maupun investor PMA modal asing. Lalu yang kedua, kami juga kebetulan kami hampir 8 tahun menjadi direktur investasi. Kami biasanya melakukan 3 hal, Mbak. Jadi kita melakukan advokasi, lalu profiling, dan kita promosi sebenarnya. Dan kalau sekarang ini kan promosinya cenderung pakai digital juga, Mas Tiga dan Mbak Nisa. Nah, yang terakhir, kita juga mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata, karena kita tahu bersama terkadang investor itu selalu terbentur dengan masalah lahan ya. Sementara lahan-lahan yang ada di kawasan ekonomi khusus pariwisata ini sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri dan tinggal dibuka kerjasamanya. Jadi sebagai salah satu contoh yang ada di Mandalika, yang ke depan akan dibikin jadi motor superbike race, udah ada hampir 5-6 hotel terbangunkan di sana, baik oleh asing maupun dalam negeri. Dan KIK ini dari undang-undang KIK-nya kita termasuk yang sektor yang diminta untuk membangun kawasan ekonomi khusus pariwisata maksimal 100 titik di Indonesia. Jadi kalau ada 34 provinsi, mungkin 3 lah minimal kita bangunkan KIK yang ada. Jadi 3 hal itu, Mbak, yang strategi kita, yang untuk kedepannya. Tapi yang kami ingin lebih mengevaluasi lagi, kalau tadi kata Pak Ferdi, adalah apakah kita mulai mencari, ya Pak Saidu ya, investor real Indonesia, Pak, sebenarnya yang selama ini banyak menanam modalnya di luar negeri, bahkan Pak Saidu. Karena kalau kita boleh cerita nih, Mbak Nisa, yang punya hotel 6.000 kamar di Singapura itu orang Indonesia loh. Grupnya Lipo, Pak Saidu. Jadi kita jangan lagi melihat, dan mungkin hal-hal perusahaan-perusahaan seperti itu kita approach untuk bisa membalikan mereka menambah investasinya di Indonesia dengan jumlah kamar ataupun atraksi. Karena kita negara maritim, kita yakinkan peluang terbesar kita ada di maritim, dan kita punya pulau-pulau yang sangat indah, punya kawasan pantai yang sangat baik, dan kita punya underwater-nya yang luar biasa, Pak Saidu. Jadi kita harapkan investor yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu ke depan ini adalah investor yang membangun atraksi, membangun sesuatu yang baru dan bersifat alam, karena ke depan ini orang berwisata juga, Mbak Nesa, juga tidak lagi berkerumun sebenarnya, maunya itu nanti benar-benar quality tourism. Jadi hal-hal itu yang menjadi kunci penting kami lakukan sekarang, dan di kami ada yang namanya Deputi Industri dan Investasi di D4, dan mereka sangat-sangat concern untuk melakukan pelaksanaan strategi promosi dan lain-lain yang saya sebutkan. Itu saja dari saya, Mbak Nesa. Semoga terjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Hengki. Dan mungkin sekarang pertanyaan selanjutnya lebih ke regulasi iklim dari investor pariwisata itu sendiri. Nah, kepada Bang Ferdi, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Regulasi untuk memperkuat iklim investasi pada sektor pariwisata, kan tadi Bang Ferdi juga sempat nyebutin itu tentang UU Cipta Kerja. Nah, di mana UU Cipta Kerja itu sendiri mempunyai beberapa keuntungan ya, Bang. Tadi Bang Ferdi menyebutkan ada memberikan kemudahan dalam berusaha, lalu ada mengatasi problem dalam regulasi, dan baik lagi mungkin keuntungan dari UU Cipta Kerja ini. Nah, mungkin menurut pandangan Bang Ferdi itu sudah sejauh mana sih sekarang regulasi tersebut? Apakah memang sudah efektif terhadap investasi di sektor pariwisata itu sendiri? Ya, kalau soal efektivitas, kan ini undang-undang Cipta Kerja baru dikundangkan tahun 2020 akhir. Tentu di sini kan harus ada undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk pelaksanaannya. Nah, kita cermati kan seharusnya kan ada beberapa peraturan pemerintah, beberapa peraturan perpres, bahkan mungkin peraturan menteri di bidangnya masing-masing. Makanya tadi saya utarakan, kita dorong Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, khususnya untuk konteks misalnya Undang-Undang Ekonomi Kreatif, kan belum ada PP-nya, belum ada peraturan pemerintahnya, makanya kita minta supaya diselesaikan tahun depan, tahun 2022. Dan kemudian juga meninjau kembali terhadap ataupun melihat Undang-Undang Pariwisata yang telah dilahirkan tahun 2009, yang tentu sini masih relevan, yang terkait adanya Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk juga nanti Permen Parekraf, baik itu di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi kalau bicara efektif, belum bisa dikatakan, tapi harapannya efektif. Harapannya kita karena banyak kemudahan, banyak mudah dihasilkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Termasuk satu yang belum tersinggung tadi, kawasan ekonomi khusus.
ya kan? Kita jelas-jelas itu silakan investor dibuka untuk kawasan ekonomi dan banyak sekali dilakukan kemudahan-kemudahan dan perubahan-perubahan yang signifikan dibandingkan aturan-aturan yang terdahulu. Nah, ini tinggal pemerintah harus bisa menangkap dan bisa mengajak masyarakat dan para investor untuk duduk bareng di kawasan ekonomi khusus tersebut. Ya, tentu khusus ini harus juga secara tegas dikatakan khususnya di bidang apa. Ya, jangan sampai nanti kawasan ekonomi khusus palu dada, semuanya ada. Nah, ini juga harus ada ciri khas kalau katakan, kalau dulu kan dikatakan ada 21 rancangan atau 21 rencana untuk daripada kawasan ekonomi khusus. Dari 21 ini akan terbagi menjadi unggulan-unggulan. Jadi kalau bahasa pariwisatanya pariwisata minat. Nah, minat apa nih? Minat khusus apa? Tentu di sini ada pariwisata minat khusus alam, minat khusus bahari, minat khusus apa? Ini pun juga harus ketika implementasi. Jadi kita sesuai juga apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, bahwa implementasi ini harus segera dilakukan tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Makanya termasuk di sini sekali lagi, tolong Pak Hengki itu karena kita sudah alokasikan kemarin keputusan raker untuk pembuatan PP tentang ekonomi kreatif. Tentu di sini juga disesuaikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada seperti diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang yang lain untuk produksi pendidikan sehingga menjawab para investor. Paling tidak, saya punya keyakinan paling tidak mungkin tidak berdampak secara sporadis tapi bertahap. Saya punya keyakinan akan menjadi dampak yang positif dengan adanya regulasi baru di Undang-Undang Cipta Kerja dan tentu adalah implementasi di khususnya di bidang ekonomi kreatif adanya PP. Jadi tolong Pak Hengki harus jadi kreatif dan permen parekrafnya. Jadi masyarakat tidak bertanya-tanya lagi dan pedoman itu seringnya dibutuhkan oleh para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Itu Adinda Nisa dan Mas Dika. Terima kasih. Oke, baik kepada Bang Saidu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek dan juga peluang investasi setelah masa pandemi pada sektor pariwisata di Indonesia? Mungkin Bang Saidu bisa menjelaskan? Baik, itu jawabannya simpel sih sebetulnya. Jawabannya adalah prospeknya sangat prospektif. Karena kita harus optimis ya, dan kita tahu kondisi di negara kita. Artinya peluang untuk pariwisata itu luar biasa besar. Nah, sehingga jawaban kita ya udah pasti sangat prospek untuk ke depan. Ini kan masalah pandemi kan hanya masalah sementara ya. Itu sih, Anissa. Ini suara burung ya, kadang-kadang terlalu banyak ya. Kayaknya burung-burungnya udah mulai berisik nih. Iya, baik. Terima kasih kepada Bang Tapi Saidu. Anissa ada satu hal sebetulnya. Ada satu hal kalau kita nih dari teman-teman ekonomi kalau melihat itu kan sebetulnya apakah fasilitasnya dulu, apakah apakah fasilitas dulu, apakah hotelnya dulu, apakah infrastrukturnya dulu, gitu kan? Lalu kita berbicara supply sama demand. Nah, kita berbicara sepanjang ada demand kan gitu ya. Supply pasti ada. Nah, supply harus disiapkan. Nah, sehingga ketika ada demand, investor pasti tertarik. Nah, yang menarik adalah ada satu Tour de Singkarak tuh Pak Hengki. Tour de Singkarak tuh apa? Sepeda ya, balap sepeda di Padang ya. Ya, di Sumatera Barat ya. Ya, kalau saya nggak salah akhir tahun ini gitu kan. Dan itu memang karena pandemi dibatasi hanya pesertanya 100 yang internasional gitu kan, dan 100 yang peserta dari nasional yang rame-ramenya. Tapi ternyata begitu eventnya ada, ya, itu permintaan terhadap hotel, permintaan terhadap mobil rental, gitu kan, permintaan terhadap kafe, permintaan terhadap apapun di sana, padahal eventnya belum, itu sudah mulai terlihat luar biasa. Artinya kita berbicara, kita create supply-nya dulu atau demand-nya dulu, gitu kan, ya kan? Atau kita rapikan infrastrukturnya dulu. Memang yang ideal adalah berbarengan, gitu kan. Tapi kalau kita selalu percaya bahwa bukan demand yang create supply, tapi supply yang meng-create daripada demand. Makanya saya lihat event-event internasional itu ternyata luar biasa. World Bank ngadain acara di Indonesia gitu kan, ataupun ada Asian Games seperti kemarin, itu multiplier efeknya sedemikian dahsyat ya. Apalagi nanti mau ada balap motor ya di Mandalika, itu luar biasa, mendatangkan investasi yang sangat luar biasa di sana. Itu sih Anissa kira-kira ya. Pak Hengki tolong koreksi kalau saya salah ya, Pak. Sama Abang Gobang. Benar semua Pak Saidu. Setelah Asian Games, rata-rata okupansi di Palembang masih bagus Pak, terjaga dengan baik. Ya. Lalu kemarin kami dari Jayapura, kami laporkan hampir mendekati 100% Pak Saidu okupansi selama 2 bulan terakhir ini. Jadi gara-gara event,
luar biasa pengaruhnya terhadap pariwisata Itu dan baru hotel ya, pengembangan belum atraksi-atraksi wisata. itu baru hotel, belum sektor pendukungnya kan, kafe, resto, Ya, rental betul. mobil ya. Umur saya Pak belum pernah ngantri untuk beli itu roti abonnya Jayapura. Kemarin ngantri dong Pak, bayangkan berarti kan lagi Luar biasa. tinggi-tingginya itu pembelian. Terima kasih. Tinggal kita data. Ini Pak Engki, nanti di Pusdatinnya Kemenparekraf harus data. Jadi karena Ya. Pak Jokowi dan Pak Menko Erlangga Hartarto menekankan kebijakan Satu data, ke Pak. depan, kebijakan publik harus berbasis data. Ya. Terima Siap. kasih. Sampai jumpa. Thank you Pak Ferdi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Saidu, dan tadi juga ada tanggapannya lagi dari Bang Hengki dan juga Bang Ferdi. Tapi ini terakhir nih, ada dari followers ya ITW nih kepada Bang Hengki. Nah, ini kan di Indonesia kan banyak banget nih bentuk-bentuk pariwisata yang ada. Nah, ini salah satu followers kita, @rizky_beradat. Rizky_beradat ini menanyakan mengenai health tourism. Nah, menurut Bang Hengki, apakah ada investasi khusus untuk diarahkan ke health tourism? Dan jika sudah dibuatkan, bagaimana cara realisasinya? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Hengki. Ya. Jadi COVID ini banyak kali jadi peluangnya Pak Saidu, Pak Ferdi. Yang dulu sebagian besar pendapatan negara Singapura itu kan dari kita yang punya KTP ininya sebenarnya. Kenyataannya sekarang orang-orang yang biasa melakukan cek di Singapura, Pak Saidu, melakukanlah mereka cek apapun sakitnya di rumah sakit yang ada di Indonesia, Pak. Jadi hal ini menjadi cerita baik dan kami yakinkan juga karena kayak di Labuan Bajo ada, saya sebut merek, Siloam contohnya. Jadi hal-hal inilah yang membuat rumah sakit ini menjadi lebih dipercaya dan mungkin akan ada pergeseran, dan Singapura pun nanti semoga berkuranglah pendapatannya dari orang-orang yang sakit. Semoga orang-orang yang namanya health and wellness tourism itu bisa mempercayai kesehatan mereka di rumah sakit Indonesia yang sudah sangat profesional. Kita boleh berbangga bangsa ini mampu menangani badai 1, badai 2 COVID ya Pak Saidu ya, walaupun dengan segala ceritanya, tapi rumah sakit Indonesia pun sekarang mampu kita jadikan sebagai health and wellness tourism. Dan kita punya yang namanya spa, Mbak. Spa itu adalah wellness tertua yang ada di Indonesia, tertua di dunia, karena sejak zaman dulu rupanya sudah lakukan spa, kayak semacam setelah ibu melahirkan ada juga spanya itu. Jadi secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari spa itu menjadi jalan hidup kita untuk merecovery kita punya wellness di hari-hari ke depan. Jadi kawan-kawan yakin health and wellness tourism ini bisa menjadi besar nantinya, dan kita yakinkan juga masyarakat kita percaya betul dengan rumah sakit atau yang namanya wellness lainnya. Dan sama aja kok beli kita ke Singapura, nanti belanja LV-nya di jalan yang orchid itu di GI di mana udah banyak kok yang jual LV juga, cuma beda-beda pajaknya aja Pak Saidu. Tapi mau gimana? Tapi kami yakin wellness and health tourism dan kami sedang kembangkan. Terima kasih. Siap. Ya, harusnya sejalan juga sih sama kita dari ITW juga lagi mikir nih terkait lebih ke wellness tourism-nya kan, karena kalau wellness tourism kan lebih ke yang promotif preventif ya. Jadi kan obat-obat herbal tuh bisa masuk tuh kayak wedang jahe, kemudian obat-obat herbal lainnya kan menarik. Di tiap daerah itu punya dalam tanda kutip jamunya masing-masing. Itu kan sebenarnya menarik juga itu. Apalagi di era-era COVID dan mungkin nanti pasca COVID kan harusnya bisa jadi inilah ya salah satu amunisi gitu. Ya mungkin. Dan saya Mas di Swiss pernah ketemu yang namanya temulawak. Nah, itu dalam bentuk kemasan. Bayangkan kau lah di Swiss ada. Iya, Bang Hengki commute kayaknya nih. Iya, di Swiss saya pernah ketemu pengalaman di toko-tokonya mereka ada yang namanya temulawak. Temulawak itu dalam bentuk diseduh lagi Pak Saidu, tapi itu kan tidak ada temulawak di Malaysia, tidak ada temulawak di Thailand, cuma di Indonesia aja temulawak. Dijual berapa Bang di sana Bang? Dijual berapa? Udahlah nanti disebut harganya habis. Kan gitu. Oke, thank you. Siap-siap. Mungkin nanti kita bisa koordinasi lagi Bang ya, kita saling tukar pikiran lagi sama teman-teman ITW ya. Thank you banget nih sama abang-abang semua. Ya, silakan. Siap. Iya, karena ini sekarang udah di penghujung waktu, karena kita terbatas waktu juga, mungkin sebelum penutupan, narasumber bisa menyampaikan closing statement-nya nih. Mungkin dimulai dari Bang Saidu dulu, Bang Ferdi, lalu ke Bang Hengki. Mungkin bisa disampaikan dari sekarang. Mbak, kalau boleh saya nomor 2 aja Mbak, sebelum Pak Ferdi terakhir sebagai penghujungnya orang tua saya Mbak. Oh, oke, siap. Abang saya, Bang Ferdi itu. Silakan Pak Saidu. Ya, baik Pak Hengki. Jadi diskusi kita sore hari ini gagal digenjot, investor pariwisata lari, gitu kan? Dari temanya menarik nih, ada gagal digenjot, investor pariwisata lari. Nah, kita berharap bahwa kita sebagai bangsa Indonesia kita harus punya rasa optimis bahwa ini adalah kondisi sementara karena seluruh dunia mengalaminya, gitu kan? Nah, apakah benar investor di sektor pariwisata itu lari? Ternyata datanya dari Bang Hengki sampaikan tadi enggak.
ternyata tetap angkanya naik ya dari tahun ke tahun. Memang secara kuenya agak sedikit mengecil, tapi secara investasinya ternyata tetap membesar. Jadi kita harus tetap optimis dan jangan lupa kita tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita ikut berpariwisata. Rasanya itu, Anissa. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Saido. Mungkin sekarang ke Bang Hengki terlebih dahulu ya. Ya, Ya, sebelum Bang Pak Hengki. Ferdi, sebagai mitra kami, sebagai orang tua kami yakinkan, tadi saya sudah berikan beberapa contoh, sebentar lagi akan ada pembangunan untuk adventure land di Kabupaten Bogor, PMDN pula. Lalu, sorry saya sebut merek, Alila Hotel baru buka di Manado, Pak Saidu, real semua ini PMDN 100%. Dan yang terakhir, sorry lagi saya sebut merek, Holy Wings akan buka beach club terbesar di Bali oleh anak bangsa semua. Ada Laya Saya, Hotman Paris Utapea, ada, dan itu brand Holy Wings adalah brand Indonesia. Jadi kami yakinkan kalau dibilang investor pariwisata lari, tidak. Tapi mereka bertahan dan melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat efektif dan efisien, dan ternyata banyak outlet-outlet terbuka baru, Pak Saidu dan Pak Ferdi. Yang kedua, untuk di level masyarakat juga kita juga sedang gencarkan desa wisata. Kami yakinkan investornya itu pasti adalah penlok, penduduk lokal atau perantauan yang berinvestasi juga di kampung-kampungnya, sehingga akan ke depan akan banyak atraksi baru. Aksesibilitasnya sudah sangat mudah, Pak Saidu, tidak terlalu sulit lagi desa-desa wisata itu, dan amenitasnya, karena sebuah desa wisata itu pasti ada investasi untuk homestay-nya, mungkin untuk melatih masyarakat dan mengangkat budayanya. Kemarin kami lihat di Garut, Percis, yang ada sebuah tarian yang diciptakan oleh tokoh bangsa juga dan dimainkan oleh anak-anak dan bisa menjadi atraksi. Jadi tidak hanya nonton tari kecak dan satu lagi yang di Bali, tapi di Garut pun sudah ada sebuah tarian yang diciptakan oleh bangsa sendiri, oleh anak bangsa sendiri. Saya nggak enak sebut namanya Pak Ferdi, Pak Saidu, tapi itulah namanya, yang ditarikan oleh anak-anak, dan ini mengangkat budaya itu menjadi daya tarik baik ke depannya, dan orang akan menjadi spending money-nya akan lebih besar di setiap destinasi. Jadi kawan-kawan, optimis, bertahan di saat sulit, yes, we can do it. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bang Hengki, dan untuk Luar closing biasa. statement nih, selanjutnya paling ditunggu-tunggu yaitu kepada Bang Ferdi, dipersilahkan. Ya, closing statement-nya singkat pada jelas. Yang pertama, kebijakan dalam konteks investasi itu harus punya komitmen dan konsistensi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks implementasi peraturan perundang-undangan harus juga kita konsisten. Yang kedua, harus ada juga terobosan-terobosan yang memberikan harapan-harapan pada investor, sehingga ada jaminan pada investor untuk adanya kepastian pemulangan ataupun investasinya kembali. Ketiga, tidak kalah pentingnya adalah pentahelix. Pentahelix ini pelibatan para pemangku kepentingan. Ya, kenapa saya bilang pentahelix bisa helix? Karena dalam Undang-Undang Dasar Negara ini memang juga perlu memberikan tanggung jawab untuk mendukung daripada keberadaan investasi. Jadi tidak hanya petugas pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Tentu sekali lagi dengan kepastian regulasi yang dijalankan. Karena regulasi, kalau implementasi tidak ada kepastian, tentu akan juga membuat para investor akan lari. Nah, oleh karena itu, saya percaya pada Bapak Hengki Mangrove untuk menyampaikan kepada bos-bos dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mohon, dan tidak kalah pentingnya juga mengenai data. Jadi kebijakan-kebijakan tentu harus berbasis data. Ini pesan dari Pak Jokowi dan Menteri Perekonomian Indonesia, Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto. Sekian, terima kasih Pak Hengki, Pak Saidu, Adinda Nisa, Adinda Nika, diskusi yang efektif, efisien, kemudian amanah diskusi ini bisa didengar dan bisa dijalankan oleh seluruh komponen masyarakat dan bangsa. Amin. Amin, luar biasa, Bang Ferdi. Amin, terima kasih. Salam sehat selalu. Baik. Makasih Pak Ferdi. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Ferdi atas pemaparannya. Nah, tadi kepada Sobat Pariwisata yang nonton dari rumah, kita sudah melakukan acara pemaparan dari para narasumber yang memang ahli di bidangnya.
Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Banyak banget ya Bang, jadi insight-insight baru. Tadi juga kesimpulannya banyak banget yang bisa dapat diambil bahwa adanya shifting dari PMA ke PMDN yang Iya, lebih banyak. Dan juga banyak banget juga ternyata walaupun keadaan pandemi ini banyak sekali value dari pariwisata Indonesia yang memang bisa ditawarkan, Iya, yang memang bisa dijadikan peluang untuk kedepannya gitu ya Bang ya. ambil hikmahnya lah ya pastinya Iya, ya. benar. Pasti ada kesempatan nih di balik. Iya benar, dan juga Kesulitan. dari banyaknya kejadian-kejadian pandemi ini ternyata harus ada tumbuhnya juga rasa optimis Iya untuk dong. meningkatkan pariwisata Indonesia. Sabar dan optimis lah intinya kan. Iya. Di situ. Betul sekali. Nah, baik kepada sobat pariwisata di rumah, acara demi acara telah terlaksana hari ini, dan juga mau ada info sedikit nih, kalau hari ini adalah podcast terakhir di bulan ini, karena bulan depan untuk podcast Ngopek ini bersifat tematik dan juga mengangkat mengenai potensi dan permasalahan wisata-wisata di beberapa daerah. Wah, jadi ada sedikit perbedaan konsep ya Bang ya untuk kedepannya. Nah, baik, jangan lupa juga nih untuk teman-teman Sobi yang di rumah yang nonton, jangan lupa untuk memfollow Instagramnya ITW @id.tourismwatch, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube-nya ITW yang lagi kalian tonton sekarang secara live streaming. Karena jangan lupa juga untuk nge-share ya Bang ya. Iyalah. Banyak ilmunya nih kayak kuliah ini udah. Iya Jadi benar, kuliah. jadi kayak kuliah. Kuliahnya sama langsung expert yang praktik juga gitu. Iya benar banget. Nah, banyak ilmunya nih yang bisa didapat nih. iya. Oke, baik. Terima kasih juga kita sampaikan juga ya Bang kepada narasumber kita hari ini. Terima kasih juga Bang. kepada Bang Dika Ya, dan juga sama-sama. tim ITW yang sudah memang bekerja keras di episode 3 kali ini. Nah, tentunya untuk sobat pariwisata di rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan ketat, dan jangan lupa juga untuk vaksin, karena kalau Indonesia sehat, pasti pariwisata Indonesia akan bangkit. Nah, tentunya jangan lupa juga untuk teman-teman juga untuk menjaga kesehatan nih, karena kan lagi rawan ya, takutnya lagi pada sakit jadi gampang tertular juga. Baik, aku Anisha Izana Putri dan Dika dari ITW. Kami pamit undur diri dan salam berdaya dalam kolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.